排前10的南凯星人，他们一出生就是行星级。这是听你关注的吧，哪怕一个星系才诞生一个的宇宙间。好，快点设法。否则如何？ Putra Gaming 3829, Giltani 5668, Anissa Saja, Pikachu 9619, Tamli Horakim, Hairul Liwang 4S, Zoom 0032, Aji Kolai, Kawan Movi 868, Eza R7873, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Bang Panjul doakan agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan dicukupkan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Yang dimana pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan mendongengkan pada kalian, spoiler atau bocoran Donghua Swallowed Star, part 196. Yang dimana pembahasan part 196 ini, Luo Feng akan mendapatkan sepotong kulit dari klan Mosa, yang dikenal sebagai klan assassin di alam semesta, dan kulit itu sendiri, akan dijadikan sebagai bahan utama untuk membentuk tubuh klon keduanya, yang akan kita bahas lengkap dalam alur cerita spoilernya. Dan biar kalian gak pada ngamuk karena kelamaan openingnya, mendingan kita mulai saja hitungan mundurnya. 3, 2, 1, gaskan. 地球者，出！ Pada pembahasan spoiler part 195, Luo Feng terbelalak kaget ketika mengetahui harga dari sehelai daun, yang jelas bukan daun jati ataupun daun nangka ya guys. Daun yang membuat Luo Feng terkejut adalah daun emas dari pohon kelas kuno, yang terjual di angka 8.990 unit elemen campuran, atau setara dengan 8.990 triliun dolar alam semesta. Yang harga ini sendiri, jauh lebih mahal dari pesawat alam semesta milik ras automaton, yang telah ia ambil dari dasar Laut Bermuda. Singkat cerita, saat hari terakhir pelelangan, tiba-tiba si Aba Batuo menampilkan satu item lelang, berupa sepotong kulit, yang jelas bukan kulit ular atau kulit buaya darat, apalagi kulit sang mantan. Karena kulit-kulit itu belum tentu dapat membuat terkejut Babata si Maha Tahu. Dan kulit yang membuat Babata tercengang, adalah sepotong kulit dari klan Mosa, yang merupakan klan pembunuh di negeri Konoha, maksudnya di alam semesta guys. Mengetahui manfaat dan betapa berharganya sepotong kulit tersebut, Babata pun berkata pada Luo Feng. Luo Feng, ini adalah kulit dari klan Mosa, klan assassin yang sangat memahami hukum asal-muasal alam semesta. Jika kau menggunakan kulit ini sebagai klon keduamu, dan dipadukan dengan Golden Hornet Behemoth yang sangat menguasai hukum asal-muasal emas, maka itu akan menjadi combo epic dengan damage yang nggak ngotak, ucap Babata. Oh ya guys, walaupun penjelasan tentang klon ini telah tayang di serial Donghua aslinya, tepatnya pada episode 87, namun tidak ada salahnya jika Bang Panjul jelasin lagi. Yang dimana teknik klon ini adalah salah satu dari 3 teknik rahasia bawaan milik Golden Hornet Behemoth, yang dapat memiliki 3 tubuh duplikat. Yang masing-masing dari tubuh duplikat ini, dapat berlatih secara mandiri dan memiliki kekuatan sendiri, tanpa mempengaruhi ataupun mengurangi kekuatan dari Golden Hornet Behemoth. Dan teknik klon ini pun memiliki persyaratan, yang dimana untuk menciptakan tubuh klon pertama, kekuatan si tanduk emas haruslah berada di tingkat bintang. Sementara syarat untuk menciptakan tubuh klon kedua, evolusi kekuatan si tanduk emas haruslah berada di tingkat semesta. Dan karena saat ini kekuatan monster tanduk emas itu telah berada di tingkat semesta, maka Babata sangat menginginkan, agar Luo Feng mendapatkan kulit dari klan Mosa untuk menciptakan klon keduanya. Mengetahui keinginan Babata, Luo Feng pun tampak sedikit ragu. Karena setelah menghidupkan kembali tubuh manusia buminya akibat insiden binatang bertanduk emas, maka saat ini Luo Feng hanya memiliki 2 kali kesempatan untuk menciptakan tubuh klonnya, yang harus dipilih dengan sangat hati-hati, dan jika memungkinkan, tubuh klon itu harus diciptakan menggunakan DNA dari ras kuat di alam semesta. Dan jika belum menemukan DNA yang sesuai kriteria yang ia inginkan, maka akan lebih baik jika ia menundanya dulu. Dan oleh sebab inilah, Luo Feng tampak sedikit ragu dengan apa yang diinginkan oleh Babata. Waduh gengs, bisa-bisanya si Luo Feng ini meragukan perkataan si iblis tengil Babata. Menyadari keraguan Luo Feng, Babata pun mulai menjelaskan,
bahwa di alam semesta yang luas, ada banyak ras dengan bentuk kehidupan yang berbeda. Mulai dari ras dengan bentuk kehidupan daging seperti layaknya ras manusia, namun ada pula ras dengan bentuk kehidupan khusus seperti ras dengan bentuk kehidupan metalik, ras dengan bentuk kehidupan energi, ras bentuk kehidupan jiwa, ras bentuk kehidupan tumbuhan dan masih banyak lagi yang tidak usah kita sebutkan. Dan dari berbagai ras tersebut, ada beberapa ras elit yang secara alami sangat disukai oleh alam semesta, seperti halnya orang-orang klan Mosa, yang berasal dari ras dengan bentuk kehidupan energi. Saat itu Babata berkata, bahwa klan Mosa adalah pembunuh paling kuat di alam semesta, dengan penampilan yang sangat aneh, serta cara mereka untuk menghindar dan melarikan diri yang tidak bisa diprediksi. Dan satu-satunya kelemahan mereka adalah, karena memiliki tingkat evolusi yang sangat lambat. Namun, dengan kemampuan mereka yang sangat memahami hukum asal-muasal alam semesta, begitu mereka menerobos, maka mereka akan menjadi pembunuh yang paling mengerikan. Dan menurut penjelasan Babata, dengan pemahaman klan Mosa, yang benar-benar menguasai hukum asal-muasal alam semesta, maka ini dapat meningkatkan kecepatan Luo Feng dalam pelatihan teknik spesial, sebanyak 2 kali lipat. Setelah mendengarkan penjelasan Babata, Luo Feng pun mengangguk, karena merasa, klan Mosa adalah ras yang cocok untuk dijadikan klon keduanya. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng, dari seluruh bagian tubuh klan Mosa, kulit merekalah yang paling berharga, karena pada dasarnya mereka adalah ras dengan bentuk kehidupan energi, yang jika ingin mendapatkan kulit dari klan ini, maka hanya bisa dibunuh dengan cara khusus. Karena jika tidak, maka tubuh mereka akan hancur dan menghilang. Namun Luo Feng, sepertinya kau tidak akan mampu untuk membelinya, karena menurut perkiraanku, harga dari kulit ini akan mencapai beberapa ratus unit elemen campuran, ucap Babata, membuat Luo Feng patah semangat. Waduh, ini sama saja habis digendong malah dijatuhkan lagi, ada-ada saja si Babata ini. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, Babata, bukankah aku hanya membutuhkan sedikit kulit? Ya benar, tapi orang bodoh mana yang mau memberikan sedikit kulit itu padamu, ucap Babata. Di sela diskusi itu, tampak para tuan sektor dan makhluk abadi yang dengan cermat mendengar ucapan Abah Batuo, yang menjelaskan detail dari kulit klan Mosa, dengan rasa tidak sabar untuk memiliki kulit tersebut, tiba-tiba dikejutkan, saat Abah Batuo berkata, Aku rasa semua orang yang hadir telah sangat paham, betapa berartinya kulit dari klan Mosa ini, namun sayang, ini hanyalah potongan kecil dari kulit klan Mosa yang tidak lengkap, ucap Abah Batuo, membuat seluruh aula seketika menjadi gempar. Apa yang bisa kita harapkan dari potongan kulit yang tidak lengkap itu? Sungguh sesuatu yang sia-sia, mencoba memahami hukum asal-muasal alam semesta melalui pahatan lengkap pada kulit klan Mosa saja, sudah merupakan suatu hal yang sangat sulit, apalagi jika itu hanyalah bagian kecil yang tidak lengkap, maka tidak akan ada kemungkinan untuk berhasil, bunyi diskusi dari para tuan sektor dan pejuang abadi, dengan ekspresi yang sangat kecewa. Di sela kekecewaan para pejuang kuat itu, tampak mata Luo Feng dan Babata yang berbinar. Saat itu Babata pun tertawa dan berkata, Luo Feng, semakin tak lengkap maka akan semakin baik, karena sudah pasti, harga untuk kulit yang tak lengkap ini akan sedikit lebih murah, dan aku yakin, uang yang kau miliki masih sangatlah cukup untuk mengikuti perang harga. Namun demikian, jika ada salah satu pejuang abadi yang menginginkannya, maka kemungkinan besar, harganya akan naik ke angka di atas 10 elemen campuran, dan ini semua tinggal bergantung pada keberuntunganmu saja. Mendengar ucapan itu, Luo Feng yang hanya memiliki sisa uang lebih dari 4 triliun dolar alam semesta, seketika kembali memasang ekspresi suram. Karena seperti yang kita ketahui, 4 triliun dolar alam semesta, setara dengan 4 unit elemen campuran. Dan sudah jelas, jika ada salah satu pejuang abadi yang melakukan penawaran di atas 4 unit elemen campuran, maka sudah pasti, Luo Feng akan kalah dalam perang harga tersebut. Di sela kekecewaan para pejuang kuat itu, tiba-tiba Abah Batuo mengatakan, bahwa lelang untuk sepotong kulit klan Mosa resmi dimulai, dan dibuka dengan harga $0. Dan baru saja si Abah Batuo selesai berbicara, Luo Feng pun langsung memasukkan tawaran di angka 1 elemen campuran, atau setara 1 triliun dolar alam semesta. Dan alasan Luo Feng menembak harga tinggi di awal, adalah untuk menggertak para tuan sektor, agar tidak mengikuti perang harga, yang kemungkinan besar hanya akan diikuti oleh beberapa pejuang abadi saja. Karena bagaimanapun, 1 elemen campuran adalah sebuah angka yang sangat besar bagi para tuan sektor,
yang tentunya tidak akan membuang uang milik mereka untuk sepotong kulit yang tak lengkap. Tak berselang lama setelah Luo Feng menembak harga awal, tiba-tiba beberapa pejuang abadi mulai menaikkan penawaran, mulai dari 1,1 elemen campuran, dan terus meroket ke angka 2 unit elemen campuran, membuat Luo Feng yang awalnya sangat berharap agar angka penawaran tidak melonjak ke angka 2 unit elemen campuran. Seketika hal itu membuat ekspresinya berubah. Sial, apa pentingnya sepotong kulit rusak ini bagi para pejuang abadi itu, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, Luo Feng, walaupun pada dasarnya itu hanya sepotong kulit yang tak lengkap, namun kulit klan Mosa itu memiliki ukiran tentang hukum asal-muasal alam semesta, jadi akan sangat wajar jika angka penawaran ini akan terus naik. Dan bukankah sebelumnya aku pun sudah mengatakan, bahwa akan ada kemungkinan angka penawaran bisa mencapai 10 unit elemen campuran. Jadi saat ini yang bisa kau lakukan hanyalah mengikuti perang harga, hingga batas maksimal uang yang kau miliki, dan berharap pada keberuntungan kita saja, ungkap Babata. Singkat cerita, perang harga pun terus berlanjut hingga menyentuh angka 3 unit elemen campuran, yang saat itu dinaikkan oleh salah satu peserta lelang yang menggunakan armor pertempuran berwarna perak sembari bergumam. Sudah cukup di angka 3 unit elemen campuran ini, jika masih ada yang menaikkan penawaran, maka lebih baik lepaskan saja. Bagaimanapun itu hanyalah sepotong kulit yang tak lengkap, gumam pria tersebut. Di sela itu, tiba-tiba seorang pria berjubah hitam menaikkan tawaran ke angka 3,6 unit elemen campuran, namun dengan menggelengkan kepalanya, seolah akan segera menyerah. Di sisi lain, tampak Luo Feng yang mencengkram erat slip penawaran, hingga menimbulkan bunyi derak yang bisa dengan jelas terdengar, dan menaikkan tawaran ke angka 3,9 unit elemen campuran. Ya dewa, cukup sudah, moga saja penawaran tidak terus berlanjut, gerutu Luo Feng, dengan ekspresi yang tidak bisa diukir dengan kata-kata. Saat itu, setelah memasukkan penawaran, tampak Luo Feng terus menatap layar dengan tajam, sembari berharap cemas agar angka penawaran tidak kembali naik. Setelah sekian detik menunggu, tampak ekspresi Luo Feng kembali bersemangat, karena angka penawaran tidak mengalami perubahan, atau dengan kata lain tidak ada penawaran lagi dari peserta lain. Dan dengan demikian, Aba Batuo pun segera menutup penawaran di angka 3,9 unit elemen campuran, yang otomatis, lelang untuk sepotong kulit dari klan Mosa, dimenangkan oleh Luo Feng. Di sela itu, Luo Feng yang telah memenangkan lelang tersebut pun berkata, "Fiu, untuk sepotong kulit yang tidak lengkap saja, sudah cukup untuk membuatku bangkrut," ucap Luo Feng, sembari melihat ke arah layar. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Hahaha, Luo Feng kau telah berhasil, saat ini kamu telah memiliki 200 buah lanke, yang bisa digunakan untuk mempercepat evolusi anggur kontak awan, senjata roh 9 lapisan Hun Tianyan, serta kulit dari klan Mosa untuk menciptakan klon keduamu, jadi sepertinya sudah cukup untuk mengikuti lelang ini," ucap Babata, yang tampaknya sangat gembira. Di sela itu Luo Feng berkata, "Babata, saat ini ada satu hal sangat aku khawatirkan." "Apa itu? Apa yang kamu khawatirkan?" tanya Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Aku mengkhawatirkan pemilik kulit dari klan Mosa ini, dan seberapa besar kekuatannya," ucap Luo Feng. Oke guys, di sini Bang Panjul jelasin lagi. Alasan mengapa Luo Feng mengkhawatirkan kekuatan dari pemilik kulit yang telah ia menangkan, karena pada dasarnya, untuk menciptakan klon menggunakan metode rahasia warisan dari Golden Hornet Behemoth itu memiliki syarat mutlak, yang dimana, kekuatan dari DNA ras yang akan dijadikan klon, haruslah berada di bawah tingkat kekuatan Golden Hornet Behemoth, yang maksimalnya, kekuatan dari pemilik DNA itu setara dengan Golden Hornet Behemoth, yang saat ini kekuatan atau tingkat kultivasinya telah berada di tingkat semesta level 6. Dengan kata lain, jika kekuatan dari pemilik DNA itu berada di atas tingkat semesta level 6, maka proses klon akan sepenuhnya gagal. Mengetahui kekhawatiran Luo Feng, Babata pun mencoba menenangkannya dengan berkata, bahwa ras dari klan Mosa adalah ras yang mengkhususkan diri dalam bidang pembunuhan, serta memiliki metode serangan dan melarikan diri yang tidak dapat diprediksi. Dan semakin kuat mereka, maka akan semakin sulit untuk dibunuh, apalagi sampai bisa mendapatkan kulit mereka. Jadi menurutku, tingkat kekuatan tertinggi dari pemilik kulit ini seharusnya berada di tingkat semesta ataupun tingkat domain. Dengan demikian, proses penciptaan klon keduamu ini akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Semoga saja,
Kekuatan yang dimiliki pemilik kulit itu tidak lebih tinggi dari Golden Hornet Behemoth, ucap Babata. Di sela diskusi itu, tiba-tiba Ababatuo kembali berkata, "Perhatian semua, saat ini lelang telah mencapai titik akhir," ucap Ababatuo dengan suara lantang dan penuh semangat. Setelah jeda sesaat, Ababatuo kembali berkata, "Dengan ini aku Batuo menyatakan, item terakhir dan paling ditunggu-tunggu dalam lelang Ganwu, berupa kuota untuk memasuki alam semesta primitif resmi dimulai, dan penawarannya dibuka di angka $0 alam semesta," ucap Ababatuo, yang seketika membuat seluruh aula meletus dalam diskusi. Kira-kira seperti apakah bentuk dari alam semesta primitif, dan apa keuntungan yang didapatkan jika memasukinya, hingga membuat para tuan sektor serta pejuang abadi cukup terkejut dan ingin memenangkan kuota tersebut. Ya Bang Panjul pura-pura nggak tahu aja dulu, karena ini adalah akhir dari pembahasan spoiler Donghua Swallowed Star, part 196. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan alur cerita spoilernya, langsung disubrek aja, serta bunyikan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan lanjutan alur cerita spoilernya. Akhir kata, Panjul di sini pamit dan see you next video. 在这分开吧。犯我地球者，诛！